Ya, terima kasih ya Pak. Sebelumnya terima kasih udah baratnya juga kita sharing session lah. Gak enak juga kalau istilahnya ngajar atau gimana. Eh, di aku itu ditanggung jawabin sama Pak Fikri itu disuruh berbagi ke teman-teman yang semester 5 ini. Seperti yang tadi dijelasin ya, ada sedikit mungkin eh, masalah lah di penanaman modelnya atau sedikit bingung dan lain-lain gitu. Nah, aku mau berbagi cara ibaratnya kita nanam model lah. Emang dari dulu yang dijelasin Pak Fikri itu dari angkatannya aku itu memang kebanyakan itu makanya penanaman model gini loh. Jadi dari model Google Colab-nya jika mau ditanam di web bisa pakai format portable yang lebih ringan ya. Sebenarnya bisa pakai H5 juga, tapi kalau pakai format portable itu lebih ringan gitu modelnya. Kalau yang H5 kan itu biasanya nanti ada masalah kalau di deploy di katakannya di Heroku atau di mana itu biasanya ada masalahnya di situ. Nah, kemudian kalau di Android itu uh, mungkin dari angkatan aku dari semester 5 itu udah seringnya itu pakai penanaman model pakai TensorFlow Lite atau biasa disebut dengan TF-Lite itu. Nah, sebenarnya banyak sih untuk metode pengembangan atau deploy dari model AI-nya ke Android itu biasa bisa pakai teknik teachable learning atau teachable machine learning itu bisa konsepnya sama seperti TensorFlow Lite tapi ada sedikit berbeda di arsitektur penanamannya. Nah, kemudian bisa juga pakai waktu semester 6 dulu juga disarani sama Pak Rosid itu coba nanamnya itu pakai ML-Kit gitu. Pakai ML-Kit itu salah satu teknik penanaman model juga untuk klasifikasi jelasnya. Kalau ML-Kit itu untuk klasifikasi. Tapi kalau TensorFlow Lite ini sebenarnya bisa untuk apa ya deteksi objek atau menggunakan face recognition gitu ya. Nanti modelnya kita convert ke TF-Lite terus nanti bisa ditanam di apa ya di Androidnya gitu. Terus bisa pakai TensorFlow Lite. Nah, untuk kali ini mungkin apa ya kita langsung apa sih di Google Colab dulu ya. Oh, bentar belum share screen. Sebenarnya ini aku pakai contoh yang mudah aja mungkin buat teman-teman karena waktunya kan udah mepet ya, katakanlah udah kata tadi aku nyimak itu tinggal 1 minggu karena aku pakai apa ya penanaman modelnya itu simpel juga bisa sih. Ini aku mau jelasin dulu gimana sih dari awal cara ambil modelnya TF-Lite-nya itu sampai nanti ditanam di apa ya sampai ditanam di Android itu. Nah, ya sebenarnya untuk modelnya itu sama ya. Kita bikin apa sih ini import dataset mungkin teman-teman juga udah sering. Yang perlu diperhatiin yaitu untuk penanaman model di sini yang perlu diperhatikan yaitu di dalam atau di hasilnya. Nah, kalau kita lihat kan di sini aku gunain katakan ini klasifikasi 3 jenis buah ya. Nanti ada pisang, apel, sama orange atau jeruk lah. Nah, 3 kelas. Nah, kemudian di masing-masing 3 kelas ini memiliki beberapa yang nanti buat train, validasi, sama tes. Mungkin teman-teman ini udah pintar lah. Nah, kemudian, nah ini untuk apa ya? Sebelum kita nanti di ini scaling ini itu sangat penting banget nanti sangat berpengaruh di modelnya kita karena ini mempengaruhi nilai pixel nanti yang akan apa ya yang nanti mempengaruhi di dalam Androidnya di pas penanaman model tabletnya gitu. Ini sangat pengaruh. Jadi bagi teman-teman kalau nggak salah itu kalau semester 5 makanya mungkin arsitekturnya berbeda-beda ya. Ada yang pakai mobile net atau mobile net versi berapa, ada yang pakai YOLO atau yang lainnya tuh tinggal disesuaikan aja gitu untuk jenis pixel di setiap modelnya. Kemudian ini untuk hasilnya. Nah ini, kalau teman-teman itu udah apa ya, udah
berhasil, katakanlah mungkin udah sampai sini, mungkin udah di testing juga, udah di testing dan hasilnya juga udah cukup bagus. Nah, untuk apa ya, convert ke model template itu pertama perlu mengconvert ya, perlu mengconvert model yang didapat sebelumnya di teman-teman, di kuliah teman-teman. Kita convert modelnya itu menggunakan template nih, TensorFlow Converter from Crash Model. Nah, kemudian kalau sudah kita bikin variabel untuk mengopen filenya, kemudian kita namain file TensorFlow-nya gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita running aja, nanti otomatis modelnya itu akan terdownload dan tinggal nanti diunduh. Kan nggak semuanya pakai itu ya, pakai Google Colab, barangkali ada yang pakai Jupyter juga bisa banget sih untuk apa ya, untuk ngubahnya gitu, untuk mendownloadnya. Yang penting untuk convert modelnya itu perlu gunain namanya ini kode inilah untuk convert model template-nya. Mungkin bagi teman-teman ada kurang lebih ada 50 mahasiswa, mungkin udah ada yang kenal, mungkin udah ada yang kenal untuk template-nya gitu. Barangkali udah ada yang kenal ya, bisa disesuaiin lah. Nah, kemudian kalau udah nih tahap pertama itu kita convert modelnya ke template ya. Ini udah dapet. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada beberapa tahapan untuk kita ke mobilenya. Tahapannya nanti di sini kita buat yang pertama kita tambahkan template yang tadi sudah di-download itu ya, yang tadi udah di-download, udah di-convert, itu kita taruh di Android Studio. Itu caranya, yaitu benar-benar aku jelasin dulu. Pertama itu ya, tadi kalau tahap kedua itu tambahkan modelnya ke Android Studio. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita pilih bahasanya. Bagi teman-teman yang sukanya mungkin Flutter, nanti bisa disesuaikan saja makanya. Kemudian kalau pakai yang Kotlin, itu tinggal sesuaiin bahasanya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita akan bikin karena ini kan aku ngejelasin yang tentang klasifikasi ya. Nah, untuk klasifikasi otomatis untuk dapetin sampel gambarnya itu bisa ekspor dari galeri ponsel teman-teman, ataupun nanti bisa secara real time untuk mengakses dari kamera gitu. Tuh. Kemudian nanti tahapan berikutnya yaitu ada proses image. Nah, di proses image ini tuh yang perlu diperhatikan, nanti kita juga belajar mengenai bitmap di di Android, karena untuk base model dari TensorFlow ini itu nantinya gunain bitmap untuk si modelnya gitu. Jadi nanti kita banyak banget belajar tentang mengenai bitmap di di Android ini gitu. Kemudian nanti kalau sudah proses image itu, nanti kita masuk ke TensorFlow modelnya yang tadi kita pilih, nanti bahasanya pakai bahasa apa, Java, Kotlin, atau lainnya lah itu, nanti kita tinggal sesuaiin. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita masuk ke template modelnya itu untuk klasifikasi itu, untuk hasil klasifikasinya gitu. Nah, tadi yang pertama yaitu kita itu tambahkan modelnya ke Android Studio gitu. Jadi caranya itu cukup gampang sih. Jadi teman-teman tinggal pilih di projectnya lah, project teman-teman itu tinggal pilih ada projectnya, kemudian tinggal pilih new. Nah, kalau sudah pilih new, kita pilih order, terus tinggal pilih TensorFlow model. Nah, ini ada sedikit beberapa masalah bagi teman-teman yang mungkin Android Studio-nya itu masih belum update, itu bisa diupdate dulu ya. Nanti mempengaruhi juga di Gradle-nya. Jadi kalau semuanya punya teman-teman itu ketika di order terus di TensorFlow modelnya itu nggak ada, itu perlu update di dalam update Gradle-nya di project structure. Nih, Gradle-nya itu perlu diupdate untuk versinya, disesuaikan gitu. Karena kalau semuanya versinya masih di bawah 4, itu Gradle-nya itu nggak bisa untuk TensorFlow model. Kemudian juga
sama dengan SDK-nya. SDK-nya juga perlu disesuaikan itu minimal kalau nggak salah itu minimal 19. SDK-nya itu minimal 19 gitu. Ininya itu perlu disesuaikan juga untuk SDK-nya. Karena kalau semuanya nggak SDK-nya itu masih SDK 15 atau 13 itu masih nggak bisa buat TensorFlow modelnya. Itu catat aja teman-teman. Jadi untuk perlu nyesuaiin Gradle-nya perlu ditingkatin, sama di SDK-nya perlu ditingkatin juga gitu. Nah, ini ya, pilih new, pilih order, terus TensorFlow Lite Model. Kita bisa diklik aja, nanti otomatis akan muncul ada, bentar aku coba deh. Ya, pilih klik model. Nah, ini pilih lokasi yang tadi, ini lokasi dari Tensor TF-Lite model yang tadi kita download di dalam Google Colab dari model teman-teman gitu. Kita pilih aja di mana sih naruh TensorFlow Lite modelnya itu tadi, di mana tinggal sesuaiin. Baru bisa di download juga di folder download, tinggal dipilih saja di folder download, kemudian pilih oke gitu. Kalau sudah tinggal di oke saja, maka otomatis akan muncul folder atau source machine learning ini. Nanti ada intinya, ada modelnya teman-teman. Nah, model yang aku maksud tadi itu ini bahasanya bisa pakai bahasa Kotlin ataupun Java ya. Tinggal tinggal disesuaikan aja sih untuk dari teman-teman. Nih, jadi model yang tadi model AI yang tadi kita bangun di dalam Google Colab, kemudian kita taruh di Android menggunakan TensorFlow Lite, itu otomatis model tersebut itu menjadi sebuah kode program seperti ini. Ya seperti ini. Nanti kita juga belajar mengenai buffer, kemudian nanti ada bitmap juga. Itu sangat penting sih. Nah, ada beberapa contoh sih, barangkali nanti teman-teman dapat dapat referensi juga dari teman-teman yang lain atau dari fakultas atau universitas lain gitu, cara nanam modelnya itu gimana sih, beda-beda. Aku juga baca-baca juga, ada juga yang teknik penanamannya itu nggak pakai kelas model ini. Jadi kelas model.tensorFlow-nya itu tinggal kita tanam di dalam kode atau di dalam variabel gitu, di dalam variabel Android-nya gitu. Jadi masing-masing ya teman-teman. Jadi waktu itu kayak gitu Kak, ada teman aku juga nggak pakai yang model Java ini, di copy di dalam codingan Android-nya itu nggak gitu Kak. Ada juga yang makanya itu Kak, teman aku itu langsung model TF-Lite-nya itu langsung ditanam juga bisa sih. Jadi intinya prosesnya itu berbeda, tapi nanti tujuannya itu sama untuk klasifikasi seperti itu. Ya, jadi nanti otomatis model yang Google Colab tadi otomatis berubah jadi model.tf-Lite ini. Dia kurang lebih hasilnya seperti ini yang nanti kita gunain untuk klasifikasi. Nah, otomatis kan ini kan untuk klasifikasi. Nah, untuk mana sih cara untuk bikin kameranya, nanti aku juga jelasin sedikit ya. Mungkin juga banyak untuk di tutorial di Google ataupun di lainnya itu cara bikin nge-include kameranya itu juga berbeda-beda gitu. Oke. Nah, yang perlu dibuat pertama, kita bikin itunya dulu ya. Gimana sih cara launching kamera sama galerinya? Ini yang pertama, kita bikin beberapa konfigurasi untuk codingannya kurang lebih segini untuk launching kamera ya. Untuk launching kamera sama itu deteksi dari galeri, biar nanti otomatis si Android-nya itu ketika diklik itu muncul pilihan untuk ambil gambar dari galeri gitu. Nah, pertama kita variabel biasalah untuk find by binding ID-nya itu gimana, sesuaiin. Nah, ini lo konfigurasi untuk kamera, konfigurasi untuk membuka kamera pada ponsel ya. Ini kurang lebih codingannya itu seperti ini. Nah, kode 3 ini itu untuk inisialisasi untuk klik kameranya. Nah, kemudian ini untuk memberikan akses permission pada ponsel untuk melanjutkan kamera. Jadi kalau biasanya kan contoh kalau teman-teman udah katakanlah download aplikasi, terus kan biasanya itu muncul permission
izinkan untuk mengakses kamera satu kali, tidak usah atau ketika aplikasi digunain. Nah, ini request permissionnya. Nah, request permissionnya itu codingannya seperti ini. Jangan lupa di manifestnya nanti juga disesuaikan, ditambahin lah di manifestnya ini, di akses permission untuk kamera. Ini di apa ya? Di manifestnya itu juga disesuaikan itu. Nah, kemudian untuk dari konfigurasi untuk mengambil gambar dari galeri ponsel, ya ini codingannya itu seperti ini. Nah, kalau sudah codingan yang ini sampai sini, sampai yang untuk akses kamera sama untuk galeri itu udah selesai. Jadi teman-teman tinggal bikin itunya, bikin untuk proses gambarnya gitu, bikin untuk proses gambarnya. Nah, ini kan udah selesai nih, codingannya cuma sedikit lah ya, nggak banyak, cuma ini untuk membuka kamera sama ini untuk deteksi dari ponselnya. Nah, kalau udah tinggal kita untuk proses gambarnya gitu. Nah, tujuan dari proses gambar ini itu tujuannya agar dapat diolah oleh TensorFlow di Android-nya gitu. Jadi intinya di dalam proses utamanya itu mengubah ukuran gambar ke dalam bentuk bitmap, karena aku baca-baca ya bisa mengolah TensorFlow-nya itu bisa mengolah dalam bentuk bitmap. Sedangkan untuk dari untuk model kita itu yang di dalam di Google Colab itu bentuknya itu dimensinya kotak, kalau nggak salah kotak. Jadi itu kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk bitmap untuk bisa diolah di TensorFlow ini. Nah, untuk prosesnya itu bertahap ya, cukup panjang, tapi aku udah taruh beberapa komentar. Nah, request kode 3 ini untuk akses kameranya tadi yang di codingan di dalam ini ya, yang tadi pertama. Kemudian ini ada codingan untuk bitmap image. Nah, ini untuk mendapatkan gambar. Jadi gambar yang kita ambil dari kamera otomatis nanti secara otomatis berbentuk bitmap, secara tidak langsung lah proses pengolahan di dalamnya itu berbentuk bitmap. Nah, kemudian di sini model yang kita latih, ini yang tadi aku jelasin, model yang kita latih mengambil gambar persegi atau kotak untuk melakukan klasifikasi. Jadi model yang kita tadi ambil di Google Colab kita itu bentuknya itu masih kotak atau persegi lah, istilahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk bisa mengolah ke dalam bentuk itu perlu kita olah ke bitmap. Nah, karena itu kita perlu mengubah ukurannya ke dalam bentuk bitmap. Nah, untuk melakukan itu perlu melakukan beberapa penambahan kode untuk mendapatkan dimensi dari gambar tersebut. Gambar dari bitmap itu perlu pengubahan dari dimensi. Kalau teman-teman search di Google, bitmap itu kayak ukuran pixel-pixel dari gambar. Kalau nggak salah ya, ukuran pixel-pixel kecil dari gambar gitu. Digambarkan warnanya banyak tuh, ada kata-kata gambar apel, ada merah, kemudian backgroundnya itu putih. Nah, itu nanti terdiri dari berbagai bitmap dari gambarnya gitu. Ini mendapatkan dimensi ya. Ininya kita ubah untuk mendapatkan dari gambar dari dimensi si bitmapnya. Kita nanti di dimensinya itu macam seperti tinggi gambar, seperti lebar gambar, seperti itu. Juga tidak lupa dimensinya juga. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gambar tersebut dalam bentuk bitmap, nanti secara otomatis kita dapat menampilkan gambar yang diambil oleh user atau gambar menggunakan bitmap. Di gambarnya yang katakanlah kita foto nih, di Androidnya kita foto, secara otomatis si Android itu menangkapnya itu gambar tersebut dalam bentuk bitmap. Nah, kemudian ini ada template mengambil gambar dengan ukuran 32 kali 32 pixel. Nah, oleh karena itu kita perlu mengubah gambar yang diambil oleh kamera dengan ukuran tersebut. Dengan kita berhasil mengubah gambar ukuran tersebut,
Nah, maka gambar yang diambil oleh kamera siap untuk dilakukan klasifikasi. Nah, Kak, 32 piksel ini tuh dapat dari mana? Itu dapat dari kalau kita amati itu dapat dari ini, dari aturan si TensorFlow model ini untuk mendapatkan gambar 32 kali 32 piksel. Ini ya, bisa dilihat ya, 32 kali 32 piksel. Jadi otomatis di sini mengambil ukuran 32 kali 32 piksel. Oleh karena itu kita perlu mengubah ukuran gambar yang didapat dari kamera, yang kita tangkap dari kamera, yang kita foto dari kamera itu, biar ukurannya itu 32 kali 32 piksel. Kita perlu menambahkan kode program kurang lebih itu seperti ini, yang bitmap create skala mapnya itu kita kali ukurannya max size-nya 32 kali 32. Kemudian kalau sudah sudah berbentuk bitmap, nah maka gambarnya itu siap kita klasifikasikan. Tahapannya itu seperti itu. Ini untuk gambar yang dari kita deteksi dari kamera ya. Kemudian kalau seumpamanya yang dari galeri sama sih, cuma kita bedanya kita pakai variabel Yuri. Ini untuk variabel ibaratnya untuk ubah apabila kita tidak mau deteksi dari kamera, kita else deteksi dari galeri. Nah, sama sih untuk mendapat untuk prosesnya itu sama, cuma beda di proses awalnya doang. Untuk prosesnya itu sebenarnya sama, kita ubah gambarnya dulu ke dalam bentuk bitmap, kemudian kita ubah ukurannya 32 kali 32 sesuai dengan template modelnya. Nah, nanti secara otomatis kalau sudah berbentuk 32 kali 32 piksel dan gambar tersebut berbentuk bitmap, maka otomatis gambar siap untuk diklasifikasikan. Gambar siap untuk diklasifikasikan yang ini, gambar siap untuk diklasifikasikan. Nah, kemudian kita masuk ke proses intinya, yaitu untuk, bukan inti sih, ini semuanya juga inti ya, proses proses klasifikasinya, karena kan ini aku nyontoinnya yang klasifikasi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ada yang pakai face recognition itu mungkin bisa disesuaikan, bisa cari-cari codingannya lain untuk klasifikasi bentuk wajahnya atau gendernya itu gimana, itu mungkin bisa disesuaikan. Nah, ini untuk klasifikasi image-nya. Ini klasifikasi image ini, jadi kita sebenarnya tinggal kita bikin variabel public ya dengan nama klasifikasi image. Nah, kemudian kita copy yang try ini sampai sampai error handle ini, itu kita copy aja dari model ini di Java ya. Barangkali teman-teman pakai Kotlin, tinggal disesuaikan aja nanti bahasanya, kita copy yang Kotlin. Kemudian karena kita di sini pakai yang Java, kita tinggal copy saja. Kita copy, kemudian kita paste di dalam sini. Kita paste, kemudian kita konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Pertama kan di sini ada grep input for reference-nya. Nah, nanti ini di sini pengertiannya itu buffer byte adalah gambar yang akan berisi nilai pixel dari bitmap. Oleh karena itu, kita akan membuat variabel buffer byte sebelum masuk ke dalam inferensi. Nah, proses inferensi itu yang ini. Proses inferensi yaitu sebelum ini. Berarti inferensi itu yang ini. Yang ini, inferensi. Sebelum masuk ke proses inferensi yang ini. Ini, run inference. Ini sebelum masuk ke proses ini. Jadi sebelum kita masuk ke proses inferensi, kita perlu membuat variabel buffer byte. Tujuannya itu untuk buffer byte adalah gambar yang berisi nilai pixel dari bitmap. Jadi bitmap itu kan berisi pixel-pixel, berisi nilai pixel. Nah, nilai pixel itu nanti ditampung di dalam buffer byte ini. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan sebelum masuk ke dalam proses inferensi, kita perlu membuat variabel buffer byte atau ya buffer byte. Nah, ini buffer byte. Nah,
Ini ada beberapa penjelasannya juga. Nah, ukuran buffer byte 4 nih, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa demikian? Karena merupakan jumlah yang dibutuhkan oleh nilai float ini. Nah, kemudian dikalikan ukuran gambar kita, terus dikalikan 3. Karena kenapa 3? Karena 3 ini merupakan nilai dari RGB. Nah, ini kurang lebih untuk ini 4 ya. Ini 4. Kenapa 4? Jadi untuk nilai 4 kali indeksis kali 3 itu merupakan akan menjadi ukuran dalam jumlah byte. Untuk buffer byte itu kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Untuk sebenarnya yang penting itu apa ya, penjelasan dari pengertiannya teman-teman, karena kalau kita codingannya tak gampang tinggal ngopi gitu, tapi kalau semuanya katakanlah mau nambahin kelas di dalam untuk klasifikasinya, kan otomatis perlu mengetahui dari ukuran byte-nya juga gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ulangi semua pixel dalam bitmap. Nah, itu kita nanti ulangi itu image-nya. Nah, untuk mengulangi semua pixel agar bisa mendapatkan bitmap, otomatis kita gunain perulangan. Nah, kita gunakan perulangan. Nah, di sini ada apa sih? Aku tambahin komentar juga di sini. Ulangi setiap pixel dan ekstrak nilai dari RGB. Tambahkan nilai-nilai tersebut secara satu persatu ya. Satu persatu ke dalam buffer byte. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita ini for atau kita perulangan di sini. Nah, ini sama mengekstrak nilai RGB tersebut satu persatu dan mendapatkan nilai dari skala 0 sampai 255. Ya, kemudian pada dasarnya menggunakan operator pergeseran bitwise. Nah, bitwise manakah operator pergeseran bitwise? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, apa mungkin ada yang lupa. Untuk bitwise itu operator yang ini ya. Jadi namanya bitwise, operator pergeseran bitwise. Nah, untuk menangani ekstraksi nilai-nilai RGB tersebut, yang perlu kita perhatikan adalah pada proses pembagian. Nah, proses pembagian ini 1 dikali F bagi 1. Nah, jadi di collab yang telah kita buat pada proses preprocessing, dalam proses ini dibutuhkan pemrosesan pixel berkisaran 0 sampai 255 yang tadi, yang ini yang mana ya, yang rescaling ini 1 sampai 255 ya. Ini perlu diperhatiin banget sih, makanya nanti pada aku kan bilang untuk kode program itu gampang tinggal ngopi, tapi yang perlu diperhatikan itu struktur dari modelnya teman-teman yang udah dibuat. Ini kan ini kan rescalingnya kan 1 sampai atau 255 ya. Kita perlu sesuaiin juga di sininya. Yang perlu diperhatikan adalah pada proses pembagian ininya. Jadi di collab yang telah dibuat pada proses preprocessing, dalam proses ini dibutuhkan pemrosesan pixel. Pixelnya itu berkisar dari 0 sampai 255 yang tadi di collab ya. Dan membaginya sehingga mengubah skala tersebut menjadi 0 dari 0 ke 1. Sini jadi kita tuliskan ke 1. Oleh karena itu kita membaginya menjadi 1 karena skala tersebut itu menjadi dari 0 ke 1. Jadi untuk kalau tidak 0 ya 1 untuk itunya. Ini untuk buffer byte-nya otomatis kita bikin bentuk kode program seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir masih sedikit ya. Nah, ini intinya itu di sini digunakan untuk menangani pengambilan bitmap dan menyediakan semua data pixel. Nah, kendala buffer byte yang sekarang kita muat ke dalam variabel fitur input. Nah, kemudian ini kan sudah apa ya? Udah semua nih. Ini kita sudah tampung semua nilai dari bitmapnya yang tadi kita dapat, yang sudah kita dapat dari gambarnya. Ini kita tampung ke dalam input fitur, ke dalam variabel input fitur 0.
lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tinggal kita tampilin inputnya, kita tinggal tampilin outputnya, atau kita tampilin output sekaligus hasil ya. Kita tampilin output sekaligus hasil, mendapatkan output dari model dan kemudian menampilkannya di aplikasi. Ini kurang lebih codingannya untuk menampilkan output dari modelnya itu seperti ini. Nah, kemudian ini untuk masing-masing kelas dari klasifikasi kita, karena di sini tadi kelasnya itu ada apel, pisang sama jeruk, maka kita tambahkan kelasnya 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya itu di dalam proses semua proses ini itu langkah-langkah yang perlu diperlukan yaitu input gambar dari bitmap, kemudian inputkan bitmap ke dalam buffer byte yang tadi, yang ini bitmap, kemudian kita inputkan dalam buffer byte. Nah, kemudian jalankan inferensinya itu yang ini, kemudian maka mendapatkan output. Ini itu berupa gambar yang kita ambil itu gambar apa sih? Gambar pisang, gambar apa, atau gambar jeruk? Kurang lebih seperti itu. Udah selesai, tinggal kita compile, tinggal kita run projectnya, terus otomatis selesai. Paling seperti itu sih. Pak Fikri udah, Pak? Udah, Pak? Iya, Pak, udah, Pak. Barangkali ada yang mau didiskusi lah terkait tadi, barangkali nanam modelnya itu gimana, atau barangkali yang pakai bahasa Kotlin nanti gimana penyampaiannya. Karena kan semester 5 ini kalau nggak salah itu pakainya Kotlin ya, salah. Apa pakai Flutter, Pak? Oh, ya, waktu tahun aku itu harusin pakai Kotlin sih. Barangkali yang di web dulu, kalau biasanya kalau di angkatan aku, kalau modelnya itu H5 itu biasanya tuh ditampilin di web, kita tanam di web. Dan apabila mau di Android itu kita bikin API-nya, baru kita tampilin di Android-nya. Dan seperti itu sih pengalaman di project dari tahun kemarin.